Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Di sini aku Siti bakal sedikit sharing mengenai pengerjaan UTS Mekanika Bahan. Nah, jadi di sini aku punya soal tahun 2021 yang terdiri dari dua soal. Yang soal pertama itu kita mencari sumbu utama penampang dan soal kedua itu mencari tegangan dari balok dan penampang yang ada. Kita langsung masuk aja ke nomor 1. Di sini diketahui penampang sebuah balok tersusun seperti pada gambar 1. Ukuran penampang pada gambar adalah dalam satuan cm. Nah, di sini untuk datanya aku ambil 2 digit terakhirnya itu 98. Jadi aku punya data untuk B1 itu lebar yang paling atas itu 158 cm, B2 itu 30 cm, B3 itu 50 cm, H1 15 cm, H2 30 cm, dan H3-nya 10 cm. Di sini aku kan ngebagi penampangnya ini ya, dibagi menjadi 3, bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Dan aku di sini langsung cari titik berat dari tiap potongan penampangnya. Ini Y1 ada 47,5 cm dan seterusnya. Nah, untuk pengambilan titik berat penampang itu diambil dari garis referensinya yang di titik 0. Karena itu misalnya ini untuk di penampang potongan penampang 1, X1-nya itu di 79, dia diambil dari titik 0 ke tengah-tengahnya. 79 cm, sedangkan untuk Y-nya itu dari titik 0 ke atas ini itu setinggi 47,5 cm. Nah, kita langsung masuk ke poin yang A. Hitunglah luas penampang dan letak titik berat penampang XY yang dihitung dari titik 0. Hasil perhitungan dalam satuan dasar cm. Nah, karena tadi udah aku bagi, kita langsung hitung aja untuk luasnya. Ini luas persegi, jadi aku pakai lebar kali panjang. Nah, di sini untuk A1-nya aku dapat 2370 cm persegi, A2-nya 900 cm persegi, A3-nya 500 cm persegi, sehingga A totalnya kita dapat 3770 cm persegi. Nah, udah dapat luasnya, kita langsung cari X bar sama Y barnya. Untuk rumusnya kan A dikali X, sigma A dikali X per A total. Untuk Y bar juga sigma A dikali Y per A total. Nah, sini karena ada 3 penampang, kita langsung input aja. Untuk A-nya sampai A3 kali X3 per A total, Y-nya juga sama. Didapat untuk X barnya itu 58,9469 cm dan untuk Y barnya itu 36,492 cm. Nah, untuk angka di belakang koma itu baiknya minimal 3 angka di belakang koma untuk di inputnya. Nah, udah dapet A total, X bar sama Y barnya, kita bisa langsung lanjut ke poin B. Hitunglah momen inersia IX, IY, dan IXY dari penampang tersebut. Hasil perhitungan dalam satuan cm. Nah, untuk rumus IX dan IY itu karena ini persegi, jadi rumusnya untuk IX 1/12 dikali B dikali H pangkat 3 ditambah B dikali H dikali Y min Y bar pangkat 2. Nah, untuk IY-nya itu 1/12 dikali H dikali B yang di pangkat 3 ini ditambah B dikali H dikali X min X bar pangkat 2. Nah, udah gitu kita langsung input aja dari ketiga penampangnya. Udah tadi aku bagi, karena tadi penampangnya ditambahin semua, yang nggak ada yang aku kurang, jadi lambangnya juga ditambah semua. Tinggal input data-data dan angkanya. Kita dapat di sini IX-nya 1018003 kali 10 pangkat 6 dan Y-nya juga terlampir. Nah, untuk IX-nya itu rumusnya B dikali H dikali Y min Y bar dikali X min X bar. Kita cari untuk ketiga potongan penampangnya, didapat hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk poin B udah selesai, kita langsung masuk ke poin C. Hitunglah nilai momen inersia maksimum dan momen inersia minimum penampang. Nah, untuk momen inersia itu kan rumusnya Imax dan Imin tuh IX ditambah IY per 2 plus minus akar IX min IY per 2 pangkat 2 ditambah IXY pangkat 2. Nah, untuk Imaxnya ditambah, untuk Iminnya dikurang. Kita input aja, kita dapat hasilnya sebagai berikut. Nah, sebelumnya kan di perhitungan IX, Y, dan IXY
kita dapetin nilai Y-nya itu lebih besar daripada nilai IX. Karena itu Y ini sebagai sumbu maksimum dan IX ini berperan sebagai sumbu minimumnya. Nah, kita langsung aja masuk ke sumbu D karena kita udah dapat Imax dan Iminnya. Hitung dan gambarkan sumbu utama penampang. Tuliskan dengan jelas mana sumbu maksimum dan mana sumbu minimum. Untuk rumusnya kita cari dulu sudutnya berapa. Dengan rumus tan 2 theta sama dengan min 2 dikali XY per IX min IY sama dengan 0,4237. Jadi untuk tetanya itu dari 0,4237 ini kita ubah dulu ke derajat. Jadi untuk tetanya aku dapat 11,4812. Kalau udah dapat kita bisa langsung plot aja di penampang kalian. Kita plot dan jangan lupa untuk penulisan sudutnya ini minimal 2 angka di belakang koma ya. 2 angka di belakang koma dan dibuatnya skalatis. Untuk gambarnya diusahakan skalatis dan rapi. Terus sesuai yang disampaikan di soal juga digambar dengan jelas mana sumbu maksimumnya dan sumbu minimumnya. Oke, seperti ini ya gambarnya. Nah, untuk soal 1 sudah selesai. Oke, kita langsung masuk ke soal kedua. Di sini diketahui data-datanya ada P1 itu sebesar 300 kN, Q1-nya 10 kN per meter, P2-nya 20 kN, Q2-nya 15 kN, dan dengan panjang balok sebagai berikut. Dan untuk X-nya kita ambil data X sama dengan 8. Sehingga di sini kita ada 2,2 meter dan di sebelah kanan yang mendekati tumpuan B itu ada 2,2 meter juga. Nah, kita langsung masuk ke poin yang A. Hitung dan gambarkan gaya bidang dalam MDN pada balok tersebut. Nah, sebelumnya kita asumsiin dulu gaya vertikalnya itu. Di sini aku asumsiin gaya vertikal ke atas positif dan gaya horizontal ke kanan positif. Nah, kita langsung masuk seperti yang sudah kita pelajari di statika. Pertama-tama kita cari gaya vertikal dan gaya horizontalnya. Untuk VA-nya aku cari itu kita dapat 52,3125 kN dengan arah ke atas. Dan VB-nya aku dapat 63,1875 kN dengan arah ke atas. Jangan lupa dicek dulu untuk kontrolnya. Kalau udah 0, kalian bisa langsung lanjut ke perhitungan gaya horizontalnya. Di sini sigma H sama dengan 0, HA plus P1 min P1 sama dengan 0. Jadi HA-nya sama dengan 0. Kalau kalian udah dapat gaya vertikal dan horizontalnya, bisa langsung masuk ke perhitungan gaya dalam. Mungkin karena kalian sudah mempelajari ini di statika, bakal aku langsung lanjut aja. Dari perhitungan yang ada, kita langsung gambar gaya dalamnya. Tadi kan perhitungannya yang pertama gaya normal dulu, kita lanjut perhitungan gaya geser. Kenapa kita hitung gaya normal dan gaya gesernya dulu? Ini supaya kita bisa mengetahui titik D sama dengan 0-nya, sehingga kita bisa mengetahui titik X max-nya untuk mencari titik positif maksimum dari gaya momen dan titik negatif maksimum dari gaya momen. Di sini kita dapat untuk momennya itu di titik negatif ada min 20 kN dan titik positif ada 51,71 kN untuk nilai maksimumnya. Nah, kalau udah dapat GMDN-nya dan udah digambar, kita bisa langsung lanjut ke poin B, hitung besaran penampang IX, IY, jika X dan Y merupakan sumbu berat penampang. Nah, di sini aku punya data B1-nya itu 100 cm, B2-nya 40 cm, dan B3-nya juga 40 cm. Dengan H1 95 cm, H2-nya 25 cm, dan H3-nya 20 cm. Data ini diambil dari untuk penampangnya tuh aku bagi jadi 3. Yang besaran penampang pertama itu keseluruhan dari kotaknya. Terus untuk penampang keduanya itu yang bolong yang di tengah-tengah ini yang kosong. Untuk penampang ketiganya yang kosong di paling bawah. Sehingga kita dapat datanya sebagai berikut. Nah, untuk mempermudah perhitungan seperti pada nomor 1, di sini aku cari untuk nilai titik berat X1, Y1, dan seterusnya. Karena kita udah dapat, kita bisa langsung hitung luas penampangnya. Untuk A totalnya di sini aku langsung aja karena ini
ada pengurangan jadi A1 min A2 min A3 didapat untuk A totalnya 7.700 cm persegi. Nah, untuk titik berat penampangnya kita cari seperti dengan rumus sigma A dikali X maupun sigma A dikali Y per A total. Ini kita dapat nilainya X barnya 50 cm dan Y barnya 51,1364 cm. Nah, untuk mempermudah perhitungan di sini aku langsung cari YA-nya. Sebenarnya untuk nilai YA kalian bisa cari di poin selanjutnya, tapi aku cari di sini supaya lebih mudah. Nah, untuk Y bagian bawahnya atau YB-nya ini juga sama dengan Y bar nilainya. Lalu bisa kita lanjut ke perhitungan momen inersia. Dengan rumus untuk Ix-nya 1/12 dikali B dikali H1 pangkat 3 ditambah B dikali H dikali Y min Y bar pangkat 2, dan untuk Y-nya 1/12 dikali H dikali B pangkat 3 ditambah B dikali H dikali X min X bar pangkat 2. Nah sebenarnya untuk perhitungan tegangan ini sendiri kita nggak butuh nilai Y ya, jadi kita cuma butuh nilai Ix, tapi kalian teliti lagi untuk soalnya apakah emang dimintanya Ix saja atau dengan Y-nya juga. Kalau dimintanya Ix aja kalian nggak perlu nyari nilai Y-nya. Kalau udah dapat luas penampangnya udah dapat, titik berat penampangnya udah dapat, dan momen inersianya udah dapat, kita bisa langsung lanjut ke perhitungan dan penggambaran diagram tegangan normal penampang pada posisi momen maksimum. Dengan rumus tegangan normal itu N per A plus minus M maksimum dikali Y per Ix. Nah, di sini untuk posisi momen maksimum, positif maksimum, itu aku punya data N yaitu 300 kN, M maksimumnya itu 51,71 kN. Dengan tegangan normalnya ini di sini N-nya N dan juga M maksimumnya aku kali 10 pangkat 3 itu karena aku mau ngubah satuannya dari ke Newton atau ke Newton meter ke Newton atau Newton meter, jadi aku kali 10 pangkat 3, dan untuk YA nya ini YA, IX, dan A itu aku ubah dari centimeter ke meter. Nah, kita dapat hasilnya sebagai berikut. Karena hasilnya dalam Newton per meter persegi, aku ubah ke MPa dengan dibagi 10 pangkat 6. Nah, untuk tegangan normal di bagian bawah juga sama, yang ngebedain itu cuma ditambah dan dikurangnya. Untuk bagian atas itu ditambah dan bagian bawah itu dikurang, sehingga kita dapat nilainya min 0,063545 MPa. Nah, untuk penggambaran diagramnya bisa kita langsung plot aja. Digambarin dulu penampangnya di sebelah kirinya, terus di sebelah kanannya bisa kita langsung gambar diagram tegangannya. Di sini garis lurus ini diumpamakan sebagai penampangnya, karena itu si anak panahnya itu mengarah ke garis lurus, karena itu berarti ada gaya yang menekan atau tarik pada garis tersebut. Oh ya, untuk tegangan normal sendiri ini jangan lupa diberikan keterangan apakah itu gaya tarik atau gaya tekan. Oh ya, sebelumnya maaf, di sini harusnya gaya tarik ya untuk yang momen bagian bawah. Oke, mungkin kita lanjut aja ya, maaf. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya itu ada perhitungan pada momen negatif maksimum. Untuk momen negatif maksimumnya kita ada min 20 kN meter. Sama seperti yang tadi, aku ubah dulu satuannya ke Newton per meter persegi. Nah, ini kenapa yang atasnya min dan yang bawahnya ditambahin, itu karena pengaruh dari nilai momen minimumnya ini. Jadi karena ini nilainya negatif, kita masukin sehingga untuk bagian atasnya dikurang dan bagian bawahnya itu ditambah. Kita hitung di sini dapat untuk bagian atasnya di momen negatif maksimum itu ada 0,2393 MPa, dan untuk bagian bawahnya itu 0,5649 MPa. Dua-duanya sama-sama gaya tekan, langsung kita plot aja. Untuk diagramnya kita gambar dengan gaya tekan ke penampang. Kalau udah, kita langsung masuk ke poin D, itu hitung dan gambarkan diagram tegangan geser penampang pada posisi gaya lintang maksimum. Kita scroll dulu ya ke gambarnya. Gambar bidangnya itu
geser maksimumnya itu kita punya 40,69 di nilai negatif dan 32,31 di nilai positif. Nah, untuk mencari tegangan geser ini kita nggak perlu perhatiin negatif dan positifnya, kita ambil aja nilai terbesar. Sehingga untuk nilai D maksimum itu kita ambil 40,69 kN meter. Nah, tegangan geser itu kan kita cari pada setiap adanya perubahan lebar penampang. Nah, sebelum kita masuk ke tegangan geser, kita cari dulu statis momennya. Untuk statis momen di sini aku ambil 4 garis. Nah, untuk di titik 1 itu ada S1. Karena statis momen itu kan rumusnya statis momen itu kan rumusnya B dikali H dikali dengan jarak dari garis Y bar ke titik berat penampangnya. Jadi di sini aku punya B-nya itu 100 dikali 33-nya itu tinggi di sini dikali 27,3636 ini dari titik berat penampang, elemen penampang 1 ke titik YA-nya ya. YA atau Y bar ke garis merah ini. Kita dapat hasilnya sekian. Nah, untuk S2-nya karena dia berada di bawah titik S1, kita ditambahin sama S1 dan sama kayak tadi kita cari luasnya, luas dari ininya segini dikali dengan titik jarak antara titik berat dengan Y barnya segini, kali kita dapat hasilnya sekian. Nah, sebenarnya kan di sini ada S3 ya, S3 di sini. Nah, untuk S3 sendiri ini seharusnya hasilnya sama dengan S2, tapi karena dia mendekati dengan garis Y bar, kita cari dulu S5-nya. Jadi kita cari statis momennya itu dari yang paling jauh dari garis Y baring itu. Jadi kita cari S5-nya, lebarnya itu ada 60 dikali tingginya itu 20 dan jarak titik berat ke garis Y barnya itu ada 41,1364. Kita dapat hasilnya 49363,68 cm3. Nah, untuk S4-nya kita bisa tambahin dengan S5 dikali lebar, dikali tinggi, dikali jarak antara titik berat ke Y barnya. Itu kita dapat hasilnya 87845,56 cm3. Dan untuk S3-nya juga kita tambahin S4, hasilnya kita dapat harusnya sama. Untuk hasil S3 ini karena dia itu memotong, kan di garis Y bar ini nggak ada perubahan lebar ya. Aduh, sorry, kelihan sampai sini. Ini nggak ada perubahan lebar, jadi seharusnya S3 itu hasilnya sama dengan S2. Jadi bisa dicari aja sampai untuk komanya ini sama. Kalaupun ada perbedaan koma mungkin di 3 angka di belakang koma atau 4 angka di belakang koma itu nggak masalah. Oke, kita langsung lanjut. Kalau udah dapat statis momennya, kita lanjut ke perhitungan tegangan geser pada D maksimum. Nah, tegangan geser ini rumusnya D maksimum dikali statis momen per gaya inersia dikali lebarnya. Nah, untuk tegangan geser yang ini kan kita punya penampang kayak gini ya. Penampang kayak gini. Dan untuk di garis paling awalnya itu pasti 0 ya. Pasti 0 karena dia nggak punya H, nggak punya ketinggian, jadi pasti 0. Nah, jadi kita langsung aja cari di titik-titik yang sebelumnya tadi udah kita plot. Nah, di titik ini pertama-tama kan ini ada perubahan lebar ya. Makanya kita cari 2 tegangan geser dengan lebar yang 100 dan lebar yang 60. Karena di situ kita pakai S1 untuk statis momennya. Kita langsung cari aja. Di sini aku ubah satuannya ke kilonewton per meter persegi dan kita dapat hasilnya 0,06297 MPa dan 0,1049 MPa untuk di titik 1. Nah, kita lanjut ke titik 2 karena nggak ada perubahan lebar, itu pasti cuma ada satu tegangan geser. Jadi kita langsung input aja, kita pakai S2 atau kalian mau pakai S2 atau pakai S3 juga nggak masalah karena emang hasilnya sama, tapi biasanya dari dosen sendiri itu menggunakan yang di atas garis Y barnya. Itu
di sini kita pakai S2, kita dapat hasilnya 0,1164 MPa. Terus kita lanjut ke titik ketiga, itu ada perubahan lebar. Jadi kita cari dengan B-nya itu dengan B yang berbeda, dan di sini dipakainya statis momen yang keempat. Kita dapat hasilnya 0,0613 dan 0,1021 MPa. Dan yang terakhir itu ada di titik 4 juga ada perubahan lebar. Kita cari lagi dengan lebar yang berbeda. Kita dapat 0,0344 MPa atau 0,0574 MPa. Nah, udah dapat hasilnya. Kita langsung plotting aja untuk diagramnya. Dan jangan lupa untuk dari titik satu ke titik yang lain itu digambar cembung, kecuali yang satu garis lurus. Digambarnya cembung, jangan cekung. Udah segitu aja, beres untuk nomor 2. Mungkin untuk nomor 2 ini yang perlu diteliti itu satuannya, jangan sampai kelupaan untuk mengubah satuan, dan juga untuk gambarnya kalau bisa dibuat skalatis. Oke, mungkin sekian aja dari aku. Makasih banyak, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan. Semangat UTS-nya, semoga lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.